lanjutkan belajar lingkarannya. Kemarin sampai latihan ya. Oke, kita bahas yang belum kebahas. Yang nomor 6 kemarin udah kita bahas ya, minggu lalu. Kita buka. Nah, ini latihan 1, yang nomor 6 kemarin udah ya. Sekarang yang belum dibahas. Nomor 1, 2, 3. Oke. Dari nomor 1 dulu. Ini masih gampang nih. Nomor 1, persamaannya apa, Taraka? X. Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Yang jawaban saya, Bu. X. X kuadrat. Oh, nggak usah dijabarin, nggak usah Oh, dibuka. Bentuk X baku plus aja. X plus 2 kuadrat. Plus Y plus 1. Y plus 1. Kuadrat sama dengan 27. Ya, sama dengan 27, betul. Bentuk kayak gini aja, Taraka, kalau nggak diminta dinyatakan dalam bentuk umum mah, biarin kayak gini. Kemudian yang nomor B, Reiner. Persamaannya apa yang B? R-nya berapa, Reiner? Yang 1B ya, Bu? R-nya berapa? 1B, R-nya saya dapatnya 2, Bu. 16, Bu. 16? R kuadrat itu, 4 berarti? Iya, 4 kuadrat. Ya, oke. Maka persamaannya menjadi X 1 kuadrat. 1 ya, min 1 kuadrat. Kemudian? Ditambah Y plus 3 kuadrat. Ya, Y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Ya, sama dengan 16. Betul. Masih lancar. Nomor C. Nomor C, R-nya berapa? Saya mau tanya sama Stephanie. Steffi, R-nya berapa nih yang C? Steffi, kamu lagi ke toilet apa di tempat? Steffi, kamu dengar suara ibu? Bu, Ya? Steffi internetnya lagi bermasalah. Oh, oke. Ya udah. Saya mau tanya sama Anggi aja. Gi, nomor 1 C, R-nya berapa, Anggi? 1C, R-nya saya ketemu 2 akar 2, Bu. Ya, separuhnya dari ini ya. Jadi persamaan lingkarannya apa? Persamaannya X min 1 kuadrat. Betul. Tambah Y plus 2 kuadrat. Sama dengan 2 akar 2 kuadrat. Berapa? 8. Ya, betul. 8. Nah, sampai dikuadratin ya, Anggi. Sekarang yang nomor... Bu, saya mau nanya apa? Ya, yang tadi sorry ya, tadi yang B dapat R4 itu dari mana ya, Bu? Caranya? Ini jadi X, Y nih. Substitusi aja ke rumusnya nih. Kemudian A dan B-nya itu dari pusat nih. Nanti ketemu R kuadratnya. Masukkan ke rumus ya. Rumus yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Ya. Kasih, Bu. Oke. Kemudian yang D, nih ujung-ujung diameter ya. Nah, berarti ini ketemu R-nya berapa nih yang D? Saya mau tanya sama Angie. Angie, nomor D, R-nya berapa? R-nya berapa? Bentar, Bu. Kamu mesti belum ngerjain, Ji. Belum, Bu. Oh, Tito. Oke. Ya, oke. Tito aja, Bu. Tito. Berapa, Tito? Saya juga belum, tapi... Kamu ikut-ikutan aja, Tito nih. Rakian, Rafael.
R-nya berapa? Saya juga belum, Bu. Alah. Saya baru sampai 1C doang, Bu. Aduh. Gimana ini? Ivan udah nih. Ivan. Saya yang belum dikerjain cuma D doang, Bu. Sama F udah. Ya udah, kalau yang F itu R-nya berapa? Yang E apa F, Bu? E. Yang E tuh min 3 bukan sih, Bu? R itu nggak pakai min dong. Ya, berarti 3. Ya, jadi persamaannya? Persamaannya sabar, Bu. Saya jadi lupa. Pusatnya di 0,0 paling gampang. Apa? Oh, yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 berarti. Iya, betul. Siapa yang udah dapat nomor D? Sesko, kamu udah dapat nomor D? R-nya 3 bukan? R-nya 3. Febri sama? Saya belum. Oh, no, saya belum. Cari dulu diameter ya, jarak titik ke titik ya. 1 min 1 0 kuadrat 0. Min 1 min 5 kuadrat. Ya udah 6 ya. Berarti R-nya 3 gitu. Kemudian pusatnya, Sesko, berapa koma berapa? 1,2 ya, Bu? 2, betul. Nah, sambil dilihat contohnya ya, bahkan di modul ada contohnya. Contoh 3 ya kayaknya ya, ujung-ujung diameter. Ya udah, kalau udah ketemu pusat sama jari-jarinya tinggal masuk ke persamaannya ya. Berarti X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Oke, yang F ini R-nya berapa nih? R-nya berapa yang F? Nino, berapa Nino? Belum, Bu. Ini loh, kamu baca nih. Pusatnya 0,0 menyinggung garis Y sama dengan min 4. R-nya berapa? 0. R kok 0? Lingkarannya nggak jadi. R Gimana ya? kamu? Maaf. Berapa R-nya? Kalau yang menyinggung garis Y gimana ya, Bu? Gimana? Lupa. Coba kamu gambar. Kamu gambarin dulu deh. Gambar ya? Kamu coretan di sini juga bisa kan? Bisa. Langsung. Pusatnya di 0,0 nih. Garis yang disinggung Y sama dengan min 4. Berarti jari-jarinya berapa nih? Gimana, Bu? Ya udah, kamu coret-coret di lembaran saya nih coba. Kamu pakai annotate. Aduh, saya lupa rumusnya, Bu. Loh, kok pakai rumus nggak sih? Enggak pakai rumus bahkan, no. Kamu gambar 0,0 itu di mana? Kartesian, gambar Kartesian. 0,0 itu di mana? Kemudian garis Y sama dengan min 4 itu kayak apa? Gini. Mana gambarmu? Yang tuh. Enggak keluar. Ya, saya 4 ya, Bu? 4, betul. Nah, kenapa kamu dapat 4? Itu gambar saya. Mana kok gambarmu nggak muncul? Masa nggak muncul sih? Nino mah. Ih, saya udah gambar, Bu. 0,0 di sini. Iya, sama tuh sama gambar saya. Y sama dengan min 4 di mana? Bawah. Bawah, betul. Terus ini yang disinggung kan? Tuh, ini R-nya kan? Nah, ini siapa yang Russell? Oke, paham ya? Yang F ya, kalau udah ketemu R-nya, ya udah tinggal masukkan ke rumusnya ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Apakah ada pertanyaan sampai nomor 1? F. Bu, tadi yang D gimana, Bu? Yang D gimana, Bu? Kamu lihat contoh, salah, sebentar. Lihat contoh 3 di modul. Contoh 3. Mana? Nih. Tentukan persamaan lingkaran, diketahui ujung-ujung diameternya. Tuh, ada. Silakan dibuka. Ya. Oke, di modul.
buka modulnya ya. Oke. Oke, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bu. Apa? Jadi kalau menyinggung misalkan X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, itu kan berarti langsung dia apa? Jari-jarinya ya, Bu? Betul. Kalau misalkan pusatnya di 0,0 gitu kan? Okay. Pusatnya nggak di 0,0 pun kelihatan. Jadi misalnya nih, pusatnya di saya maunya min 1,4 misalnya ya di sini tuh. Min 1,4. Ini 4 ya. Nah, kemudian saya minta menyinggung garis X sama dengan 2. Nah, ini ya. Nah, R-nya berapa? R-nya berarti 3. 1, 2, 3. Betul. Ini kan yang disinggung. Nah, ini R-nya nih. Paham? Oke. Jadi nanti pakai gambar aja biar lebih gampang ini ya, dicerna ya. Nggak usah langsung cari rumus apa, nggak usah. Oke? Jadi nomor 1 udah oke ya, lancar. Sekarang nomor 2. Tentukan pusat dan jari-jari. Oke. Nah, ini berarti diubah ke bentuk bakunya ya, kemarin ya. Coba nih. Nomor 1A. Bentuk bakunya. Ini pusatnya di berapa koma berapa nih, Rafael? Kamu udah ngerjain belum yang 2A? Belum, Bu. Saya baru nomor 1 tadi. 1C. Aduh. Ini bentuk bakunya apa? Andra, mana Andra? Andra, kamu mati. Ya, Bu. Kamu mati kamera kan? Iya. Tak suruh ngomong nih. Nomor 2A. Bentuk bakunya apa, Andra? X. X min 5 kuadrat plus Y ya, plus betul. 3 Pelan-pelan, Andra. Pelan-pelan, Andra. X min 5 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat. Y plus 3. Betul. Dengan sama dengannya berapa? 18. 18. Sebentar. Min 16. Kemudian ditambah sama 25 ya. Benar nggak? Tambah 25 sama ditambah 9 ya? Iya, Bu. Tambah 9. Jadinya ini kan jadi 9, 18. Benar, 18. Berarti pusatnya di 5,-3, jari-jarinya 3/2 ya, Ndra ya? Iya, Bu. Ya, oke. Bu, saya masih bingung deh, Bu. Yang kanannya itu dari mana, Bu? Yang ruas kanan. Ruas kanan? Ini 16 ini pindah ke kanan, toet jadi min 16. Iya. Kemudian ini min 5 ini kamu kuadratin nih, toet jadi 25. Kemudian plus 3 ini juga kamu kuadratin nih, toet 9. Oke, Bu. Oke. Nomor B. Nomor B ini gimana, Ndra? Iya, Bu. Diapain dulu tuh? Kalau ya. Bentar, Bu. Nomor B saya tapi kayak nggak yakin gitu, Bu. Oh, ini dibagi 4 dulu enggak? Kamu udah belum? Udah. Oh, oke. Jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian plus 2 ya. Plus 2X. Kemudian lagi 18 bagi salah. Min 4 ya, karena 16. Y, kemudian konstantanya berapa nih? Saya langsung pindah ke kanan aja. Min 17/4 ya. Udah biarin bentuk kayak gini aja. Per 4. Nah, kemudian yang ini dibakukan nih. X plus 1 ya, Andra ya? Bener ya? X plus 1 kuadrat plus Y min 2 ya? Kuadrat. Saya kayak caranya udah gitu, Bu. Kamu pakai cara apa? Saya lihat cara di Brainly yang kayak min setengah A, min setengah B itu titik pusatnya. Oh, pakai rumus. Ya, pakai rumus. Oh, oke lah. Tapi ini udah kamu bagi 4 ya? Udah, Bu. Oh, oke ya. Boleh pakai rumus. Tapi yang di sini saya pakai cara kuadrat sempurna supaya meminimalkan hafalin rumus. Oke.
Ini kelemahan saya adalah ngapalin rumus. Maka biasanya saya cari cara gimana supaya nggak terlalu banyak ngapalin rumus. Kemudian itu satunya, nah ini Desyan. Satunya ini dikuadratin, taruh di kanan ya. Kemudian plus, min 2 ini juga dikuadratin tuh, plus 4. Nah, dari sini ketemu nih pusatnya. Pusatnya berapa koma berapa nih, Desyan? Pusatnya itu 1 sama 2, min 2. Min. Iya, Bu, min 1 sama koma 2, Bu. Betul. Jari-jarinya? Jari-jarinya bentar, Bu. Saya hitung dulu, Bu. Nah, ini tinggal samain penyebutnya aja. Per 4 ya. Nah, min 17. 3/4 saya dapatnya, Bu. 3/4? 3 iya kan? per 4. 3 per 4 berarti setengah akar 3 ya? Iya, Bu. Setengah sepertiga. Kok? Setengah akar 3. Bener? Ya. Hah? Desyan mana? Iya, Bu. Ya, bener kan? Iya, Bu. Aman, Bu. Ya. Ini 4 kali 4, 16. Kan jadi 3/4. Oke, apakah ada pertanyaan sampai yang B? Bu, saya mau tanya, Bu. Apa? Kalau misalkan nggak kita sederhanain, terus misalkan posisinya 2x plus 2 sama 2x plus 2 kuadrat plus 2y min 4 itu nanti cara nyari pusatnya gimana, Bu? Bisa atau enggak? Oh, kamu pakai kayak gitu? Enggak, Bu, saya disederhanain. Cuman kalau misalkan kayak begitu gimana? Jadi pokoknya nanti kalau persamaan lingkaran, pastikan x kuadrat dan y kuadrat itu koefisiennya tunggal. Oke? Jadi memang harus disederhanakan, Karel. Paham? Oke, Bu. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau ada 2x, di sini 2y, itu harus dibagi 4 dulu semua. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Sebentar nih, ada temennya anak-anak. Oke. Sekarang yang C. Ini berarti dibagi 3 ya. Nah, coba dibagi 3 dulu. Kalau udah dibagi 3, mau pakai rumus boleh. Ada di halaman depan ya. Rumusnya itu ada di halaman 1 nih. Mana dia? Nih. Tuh, nih bawah sendiri. Oh, nggak bisa ya. Aduh, banyak coretan nih. Tuh, nih. Pusatnya adalah min A besar per 2, tapi dengan catatan X kuadrat plus Y kuadrat harus 1 koefisiennya. Koma min B besar per 2. R-nya adalah akar, bla bla bla. Gitu. Yuk, kalian kerjakan yang ini. Mana tadi? Pusatnya berapa, koma berapa. Jari-jarinya berapa. Mana sih? Salah. Ini. Oke. Berapa pusatnya ya, C? 2, saya langsung tulis jawabannya ya. Caranya di kertas kalian masing-masing. Pusatnya ada di 2, min 3 ya. Kalau saya keliru dibetulkan karena saya nggak pakai coretan. Ngasal nih. R-nya adalah pecahan nih. 9, 13 kali 3.
39, 4. 4. Berarti 2 per akar 3 itu berarti 2 per 3 akar 3 ya? Benar nggak? Semoga sih benar hitungan saya. Karel udah yang C? Sudah, Bu. Benar nggak saya? P-nya 2,-3, R-nya akar 6, Bu. Saya. Kok akar 6? Akar 6 dari mana? Ini kan ada per 3 tuh. 35 per 3 tuh. 9 ditambah 4, 13 tuh. 13 dikali 3 tuh. 39. 39 dikurangi 35. Berarti 34 per 3. Diakarin. Karel yang teliti. Iya, Bu. Terus yang D juga dibagi 4 ya. Coba nih. Yang D pusatnya. Kalau ada yang nggak paham, tanya lo ya. Jangan diem-diem aja ya. Biar ngerti nanti kalau pas ulangan. Nomor yang D dibagi 4 dulu tuh. Pusatnya jadinya adalah -1, -3/2. Kalau ada yang janggal diralat atau ditanyakan. R-nya itu adalah dibagi 4. Bagi 4 berarti 9. 9 ditambah 4, 13. 12. 3. Akar 3 ya? Benar nggak? Saya ngitungnya benar nggak nih? Sesko, kamu udah yang D? Belum, Bu. Belum juga. Yang udah siapa ya? KW udah? Belum saya, Bu. Sade? Saya udah, tapi kok beda ya, Bu? Kamu dapat pusatnya sama nggak? Saya -1/2, -3/2. Kok -1/2 kan ini X-nya dibagi 4 tuh, Sade. Iya. Per 2. Oke, -setengah ya. Saya kurang dibagi 2 nih. -setengah benar, Sade. Yang ini -3/2 benar? Benar, Bu. Oke, berarti R-nya nih yang salah nih. Sebentar, saya hapus dulu. R-nya berarti berapa? 3/2, Bu, saya. 3/2 itu udah diakar belum? Udah. Oh, oke. 3/2 ya. 3/2. Coba ya. 9, 10/4 ya. 10/4, 9/4. Oh iya, benar. Oke. Yang E sekarang. Nah, yang E ini saya pindah ke atas ya. Sini, warnanya biru nih. Warnanya biru. Yang E. Dibakukan ya. Berarti karena X kuadrat Y kuadrat udah tunggal, berarti langsung diubah ke bentuk baku. X plus sin ya. Sin theta. Kemudian kuadrat. Plus Y min ya. Y min cos theta. Oke. Tutup kurung kuadrat. Sama dengannya adalah sin kuadrat. Ini min sin kuadrat habis. Berarti tinggal cos kuadrat ya. Cos kuadrat. Ini saya langsung loh ya, karena di sini tempatnya udah penuh nih. Nah, kalau ada bagian yang nggak jelas, langsung ditanyakan supaya jelas itu berasal dari mana. Ya udah, pusatnya berarti min sin theta, cos theta ya.
Itu pusatnya. Jari-jarinya berapa? Cos theta. Karena ini R kuadrat ya. Jelas, Gi? Oke. Adre, jelas? Oke. Bu, cos theta dari mana, Bu? Cos theta yang mana? Yang cos kuadrat. R-nya. Loh, Iya. R ini kan sama dengan R kuadrat nih. Ini sama dengan R kuadrat. Ini loh. Kan ini loh. Nih, kayak gini nih. Ini yang kayak gini nih aja nih. 16 kan pindah ruas tuh. Jadi yang ini plus sin kuadratnya pindah ruas. Jadi min sin kuadrat. Kemudian ini, yang ini nih. Min 5 ini dikuadratin jadi 25. Yang ini sin ini juga dikuadratin. Jadi plus sin ya. Min sin plus sin kuadrat itu kan habis. Terus ini juga dikuadratin. Jadi cos kuadrat. Ya udah dia sendirian. Gitu? Oke. Kasih, Bu. Yuk. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 ada yang sudah? Karel udah belum? Saya baru 3A, Bu. 3B saya bingung. Oke, ya udah ini sambil nanti teman-teman harus coba juga yang nomor 3. Saya nggak akan bahas. Nanti kalian harus mencoba yang ini. Nomor 3 itu persamaannya apa? Persamaan terakhir apa? Terakhirnya. Ujung-ujungnya itu ini yang udah ketemu P sama R ya, Bu? Udah ketemu pusat sama R atau persamaan yang mana, Bu? Persamaan lingkarannya. Oh, baru. Saya cuma persamaan yang kayak X plus 4 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat gitu. Oh, kamu udah jadi bentuk baku? Udah, Bu. Oke. X berapa? Min? X plus 4 kuadrat. Oh, plus 4 kuadrat. Ya. Plus Y plus 2 kuadrat. Y plus 2 kuadrat. Sama dengan? 130. 130. Oh, coba nanti yang teman-teman yang lain juga ngecek ya, apakah benar tuh 130. Kalau 130 benar berarti R-nya adalah akar 130 ya. Oke. Karena saya yakin nih nomor 1, 2 aja belum semua mengerjakan, pasti nomor 3 belum. Oke, kemudian nomor 6 minggu lalu sudah dibahas. Berarti sekarang saya mau pindah ke contoh soal yang belum dibahas ya. Contoh 6 dan contoh 7. Oke, contoh 5 udah kan minggu kemarin ya. Yang dipakai buat mengerjakan nomor 3. Contoh 6. Diketahui titik A 0,1, titik B 0,9. Tentukan tempat kedudukan titik semua titik P, X, Y sehingga berlaku persamaan PB sama dengan 3 kali PA. Kemudian periksa kedudukan titik ini terhadap oke. Ini ntar dulu aja. Yang ini ntar dulu aja. Yang penting kita dapat ini dulu. Nah, jawabannya sampai sini. Nah, oke. Caranya gimana kalau kalian ketemu soal seperti ini? Caranya adalah gini. Utamakan yang ini ya. Jadi gini, sebentar. Biar kalian ada gambarannya, saya pindah ke sini. 0,1, 0,9. Jadi begini ceritanya, 0,1 itu di mana? 0,9 nggak kelihatan. Oke, jadi kita punya 2 titik nih. 0,1 ini titik A, 0,9 itu titik B. Kemudian kita disuruh membuat titik P itu misalnya dia harus berapa perbandingannya tadi? PA berbanding PB itu harus apa tadi? Soalnya apa tadi? PB sama dengan 3 PA, Bu. Oke. PB
PB itu sama dengan 3 kali PA. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 9. 9 dibagi 3 ya? Bener nggak, Ndra? P-nya ada di mana, Ndra? Di sini, Ndra. Nggak tahu saya, Bu. Bentar. PB itu sama dengan 3 kali PA. Iya, tulisannya. Oke, sebentar. A 0,1, 0,9. Oke, ya. PB sama dengan 3 kali PA. Berarti ini tadi di mana? Ini. Oke. Jadi ini misalnya titik P ya. Saya ganti titik P. Ini adalah titik P. Setting. Ini P. Oke. Nah, jadi apakah benar nih? P ke B itu apakah sama dengan 3 kali PA tuh? Ini kan 2 ya. Ini 1, 2, 3. Benar ya? Kalau kita lihat di sini nih. Jadi ini itu gini. 1, 2, 3. Ini adalah PA tuh. PA kalau dikali 3 itu ketemunya PB. Nah, sekarang saya mau bikin ini. Segmen garis. Nggak kelihatan ya? Saya geser dulu nih. Ini A ke P. Kemudian A ke B. Salah. Andu. Ya, hilang. Lama banget nih. Alah. Sebentar. Ini. Oke, sekarang udah kembali. Kita membuat segmen garis dari P ke B berarti ya. Oke. Kemudian kita geser. Titik P kan bergerak ya. Berarti ini sama ini. Oke, kemudian coba. Waduh, salah nih. Gimana caranya nih? Ini dibuang dulu nih. Sebentar. Ini titik P-nya jangan di sini. Nggak bisa digoyangin. Bentar. Titik P saya ambil di sini deh. Saya geser ke sini ya. Ini adalah titik P. Kemudian saya bikin segmen garis. Kemudian ke sini. Oke, kemudian saya gerakin. Oke. Nah, ini perhatikan. Kalau nanti kita putar, ini harus muter ke sini ya. Jaraknya nih perhatikan, jarak F sama G itu dia harus Nah, kalau saya buat persamaannya di pembahasanmu kan ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 itu ya. Nah, itu lingkarannya. Jadi si titik C itu dia harus selalu di sini. Nah, harus nempel di sini ya. Nah, dia letaknya itu harus perbandingannya harus mengikuti tadi PB itu sama dengan 3 kali PA gitu. Nah, kemudian coba saya membuat titik yang persis nempel di sini di lingkaran ya, supaya nanti jelas kelihatan gerakannya. Nah, kemudian saya hubungkan titik. Nah, titik D itu jadi titik P-nya tadi ya. Nah, sekarang saya gerakin. Apakah dia sama ini.
Nah, titik D ini kita gerakin, dia selalu ada di, nah, dia ada di lingkaran ini. Perhatikan kalau nanti kalian menghitung jarak D ke ini P ya, maksudnya P ke B, itu dia panjangnya selalu 3 kali dari P ke A gitu. Jadi kemanapun dia muter tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, tempat kedudukannya dia berupa lingkaran. Nah, sampai yang terjauh pun iya ukurannya. Ya. Nah, terus dia berupa lingkaran. Seperti itu ya. Gambarannya, gambaran soal itu. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya di sini. Nah, kalau saat kita mengerjakan soalnya, fokus kita adalah di persamaan ini. Persamaan yang diketahui di soal. PB sama dengan 3 kali PA. Nah, PB itu artinya apa? Jarak titik P ke titik B, gitu ya. Karena jarak titik, berarti kita gunakan rumus Pitagoras. Seperti ini ya. Pitagoras itu selalu ada akar gitu ya. Nah, supaya akarnya hilang, maka ini kedua ruas ini kita kuadratkan tuh. Dikuadratkan kedua ruas. Berarti PB itu dikuadratin, kemudian 3 juga ikut dikuadratin ya. Ini dikurung seperti ini. Jadi 3-nya jadi 9. PA dikuadratin jadi PA kuadrat. Kemudian artinya PB tadi adalah jarak titik P ke titik B. Berarti X-nya si P itu berapa? X. X-nya si B itu berapa? Si 0. Berarti X dikurangi 0 kuadrat. Plus Y-nya si titik P berapa? Si Y. Ganti Y. Kemudian Y-nya si titik B berapa? 9. Berarti Y min 9 kuadrat. Ini gantikan ke sini nih. Sama dengan 9 tetap ada dikali PA. PA itu berarti jarak titik P ke titik A. Berarti X min 0 kuadrat plus Y min 1 kuadrat. Dikali sama 9 nih. Ini kuadratin dulu ya. Y kuadrat min 2Y plus 1. Dikali 9 semua jadinya yang bawah. Tinggal pindah ruas aja semuanya nih. Yang ruas kiri pindah ke kanan. Jadilah 8x kuadrat plus 8y kuadrat sama dengan 72. Tinggal dibagi 8, ketemulah yang ini. Ya udah nih, kalau udah ketemu persamaan bentuk ini, kita tahu nih, ini karena x kuadrat y kuadrat, nggak ada x pangkat 1, nggak ada y pangkat 1, berarti ini pasti berupa persamaan lingkaran, pusatnya di titik 0, titik pangkal atau 0,0, jari-jarinya pasti akar 9, 3. Apakah jelas contoh 6? Kalau ada pertanyaan silahkan. Paham? Bu. Ya, apa? Kenapa dikuadratin? Ini kenapa dikuadratin? Supaya akar ini hilang, supaya tanda akar ini hilang. Cuma itu. Alasannya itu doang. Ada lagi? Udah, paham ya? Nah, ini nanti saya akan bahas nih kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Ini nanti saya lewatin dulu. Kemudian sekarang ke contoh 7. Ini saya buang dulu coretannya. Kalau contoh 6 sudah jelas, contoh 7 nih. Nah, yang agak rempong tuh contoh 7 nih. Karena dia digabung sama apa ini namanya? Koordinat kutub ya. Ada koordinat kartesian, ada koordinat kutub. Kenapa dia namanya koordinat kutub? Karena ada kosin gitu. Nah, ini misalnya ini saya kasih gambarannya di sini. Ini mirip sebenarnya seperti yang contoh 6, cuman kalau yang contoh 7 ada koordinat kutub, berarti kita harus mencari koordinat titik P dulu. Gitu. Jadi, ini titik A ada di sini, 5,0, kemudian titik B itu ada di min 10 cos theta, 10 sin theta di sini. Kemudian titik P itu terletak pada AB, sehingga AP berbanding PB sama dengan 2/3. Nah, ini berarti 2 bagian, yang ini 3 bagian. Itu 2/3 ya. AP berbanding PB adalah 2/3. Nah, kemudian kita cari koordinat titik P-nya. Kita memakai konsep vektor nih, gunakan vektor tuh.
OP, O ke titik P, ini vektor ya, harusnya ya, ada lambang vektornya nih. OP, karena arah vektornya ke sana, itu berasal dari OA ke sana ya, OA ditambah AP. Nah, AP itu siapa? AP itu adalah 3/5-nya dari AB. Betul? Ingat lagi vektor ya? Ini sebenarnya tambah AP nih. Nah, AP itu adalah 2/5-nya dari vektor AB. Oke. Kemudian vektor AB itu kita jadikan koordinat. Supaya jelas koordinat ABC-nya, ABP ya. Maka AB-nya kita jabarkan lagi. AB karena arah vektornya ke sana, ke B, berarti pangkalnya si titik A, ujungnya titik B ya, berarti berawal dari pangkal nih. AO ditambah OB. AO itu nggak ada, adanya OA, berarti O dikali min 1 aja. Oh ya udah, berarti OB dikurangi OA. Paham ini? Baris kedua vektor ini, oke. Ya udah, ini 2/5 tinggal kali masuk ke dalam. Berarti ini 1 OA dikurangi 2/5 OA menjadi 3/5 OA. Nah, ini adalah persamaan OP, berarti koordinat titik P ya, untuk mencari koordinat titik P. Persamaannya adalah ini. Nah, sekarang kalau kita mau cari X-nya si P, kartesiannya ya, oh, bukan, maksudnya ininya, koordinatnya. X, Y gitu kan, P-nya. Berarti X itu adalah 3/5 dari X-nya si titik A karena OA. OA itu berarti X-nya si A ya. OA itu berarti titik A. Kita ambil X-nya aja karena kita mau cari X-nya dulu. Titik A itu X-nya 5, berarti 3/5 dari 5. Kemudian ditambah 2/5 dari OB, berarti X-nya si titik B. Berarti min 10 cos theta. Nah, ini kemudian X-nya adalah min 10 cos theta. Masukkan ke sana. Berarti min 10 dibagi 5 jadi min 2 ya. Min 4 cos theta. Ya udah, ini X-nya nih. Kemudian Y-nya berarti masukkan nih. Y-nya si X 0. Berarti 3/5 kali 0, 0. 2/5 kali Y-nya si B 10 sin theta. Berarti 10 sin theta dibagi 5 jadi 4 sin theta ya. Nah, kalau udah ketemu X dan Y-nya si titik P, karena yang ditanya adalah kedudukan tempat kedudukan berupa persamaan lingkaran, berarti cos sama sin harus kita hilangkan ya. Ini saya buang dulu. Harus kita buang sin cosnya. Nah, caranya gimana? Ya udah nih, persamaannya itu X-nya tadi 3 min 4 cos theta itu kita jadikan 4 cos theta. Jadi ini 3-nya kita pindah ruas. Maka dia ketemu 4 cos theta sama dengan min 3, jadi min 3 ya. X-nya yang pindah ke sini ya, cos-nya yang pindah ke sana. Ketemunya yang ini. Kemudian Y sama dengan 4 sin theta. Kemudian ini kita kuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Maka kita peroleh 4 cos theta dikuadratin ketemunya 16 cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta. Kemudian yang ruas kanan pun dikuadratin. Biarkan bentuknya menjadi min X plus 3. 3 kuadrat. Oke. Kemudian persamaan yang kedua, ini 4 sin theta juga dikuadratkan. Jadi 16 sin kuadrat theta. Y tinggal dikuadratin aja nih. Y kuadrat. Kemudian ini kita tambah. Nah, kalau ditambah ya udah sin cos jadi hilang ya. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Ingat ya. Ya udah, berarti ini ruas kiri adalah 16. Ruas kanan jadinya adalah, nah ini, min X plus 3. Kalau dikuadratin, itu bisa saya ganti menjadi X min 3 kuadrat. Kuadrat.
plus Y kuadrat. Ya udah, ini dapat persamaan lingkarannya. Jadi persamaan lingkaran kita adalah X min 3 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Persamaan lingkaran kita pusatnya di 3,0, jari-jarinya adalah 4. Apakah paham? Contoh 7. Agak ribet nih. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Tanya. Bu, apa? Boleh jelasin yang bagian ini nggak, Bu? Itu kan persamaan parameter titik P adalah, terus kan nyari X, itu dapat 3 min 4 cos theta itu dari mana? 3 min 4 yang ini. Yang dari ini mana? tuh hasil dari... Oh, oke. Ini dari sini. Oh. Dari sini nih. Kan ini coret jadi 3. Kemudian ini jadi min 2, jadi min 4 cos theta. Gitu? Oh, oke, Bu. Ya. Oke, Bu. Oke. Oke, makasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Bu, saya masih nggak ngerti yang vektor itu, Bu. Oke. Vektor. Jadi kan kita mau cari koordinat titik P nih, Sesko. Berarti kita pakai vektor OP nih. Nah, vektor OP itu berarti apa? O dari ini, OA, arahnya ke sana kan, ditambah AP. Nah, ya kan? Ini sebenarnya AP dulu nih. AP. Nah, AP itu siapa? Oh, ternyata AP itu adalah, ini kan 2 nih. Di sini, ini udah diketahui di soal ya, yang ini ya. Ini 3 nih. Iya, Bu. Ya udah, AP itu adalah 2/5-nya si AB. Itu. Nah, maka muncullah 2/5 AB. Sampai ini jelas? Jelas. Oke. Kemudian AB itu kan masih 2 titik tuh, gabungan 2 titik ya. Nah, supaya titiknya satu aja, koordinat titik A doang, atau koordinat titik B doang, atau koordinat titik P doang, kan harus OA, OP, OB gitu kan? Iya. Ya, berarti AB ini harus kita pecah lagi. AB ini sebenarnya vektor dari mana sih? Penjumlahan dari vektor apa sih? AB. Berarti ujungnya di sini ya, pangkalnya dia di sini. Berarti dia berasal dari ke sana arahnya, ya kan? AO, ya kan? Di sini saya tulis AB, vektor AB itu berasal dari AO, vektor AO, kemudian ditambah sama OB, ya kan? OB. Nah, kan kalau koordinat kan nggak mungkin AO gitu kan. Yang biasa kan terjadi kan OA, ya nggak? Maka ini dibalik, oh dia adalah minus. Kalau dibalik, berarti dia jadi minus gitu ya, dikali min 1. Nah, gitu. Arahnya dibalik berarti dia minus, ditambah OB. Nah, ya udah jadinya ini, OB dikurangi OA. Paham ya di sini, Sesko? Paham, Bu. Oke, ya udah tinggal 2/5 tinggal kali masuk ke dalam ya, 1 tuh kali pelangi, tinggal 1 OA berarti ini 5/5 dikurangi 2/5 jadi 3/5 OA. Nah, ini persamaan dari koordinat titik P. Kalau kita mau cari X-nya si P, berarti ini OA itu kita ambil X-nya aja 5. OB ini kita ambil X-nya aja min 10 cos theta. Gitu? Oke, Bu. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Tristan? Bisa ngikutin? Bisa dicerna sih, Bu, lagi. Oke. Rosa, bisa? Masih bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke bawahnya lagi. Ini saya clear all ya. Di bawahnya lagi ada apa ya? Nah, ini sekarang baru kedudukan titik nih. Sampai ini terus nanti ke soal deh. Biar nggak usah terlalu banyak materi ya yang harus diingat. Contoh 8. Kedudukan titik terhadap garis. Jadi kedudukan titik terhadap garis itu seperti apa? Saya bikin gambarnya di sini nih. Jadi ada lingkaran nih.
Pusatnya di sini nih. Titik A kalau di dalam lingkaran itu di sini nih. Ini titik A. Ini namanya di dalam lingkaran. Jadi apa? Dia jarak titik A ke pusat ini dia lebih pendek daripada jari-jari lingkarannya. Itu kalau terletak di dalam ya, nih di dalam. Jadi nanti nilainya harus kurang dari 0 tuh. Karena ini bentuk umumnya ya. Kalau bentuk bakunya berarti kurang dari R kuadratnya gitu. Kalau titiknya pada lingkaran, nah ini misalnya saya ambil titik B. Ini namanya pada lingkaran. Kenapa? Karena jarak titik B ke pusat itu dia sama persis sama jari-jari lingkaran. Maka B-nya terletak pada lingkaran. Nah ini contohnya. Ini pada lingkaran berarti ini ya, nilainya sama dengan tuh. Kemudian yang di luar, misalnya yang C di sini ya. Titik C. Oh berarti jarak titik C ke pusat lingkaran itu dia lebih jauh dari jari-jarinya, lebih panjang gitu ya. Nah, berarti kalau di sini di luar itu berarti nanti lebih besar dari ini. Tandanya lebih besar. Nah, ini 3 hal yang harus kalian ingat. Jadi caranya gimana? Substitusi aja ke X dan Y-nya gitu, caranya gampang. Jadi misalnya nih, titik A 5,1, cek apakah terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran, atau di luar lingkaran yang ini nih. Nah, berarti X-nya ganti aja 5 ke sana. 25 plus 1, 26. 26 dikurangi 20, 6. 6 ditambah, 6 ditambah 6, 12. 12 dikurangi 12, 0. Ya udah nih terletak pada lingkaran tuh. Paham? Bu, Oke, ya apa? berarti kalau itu kan yang kalau ditulisan kan titik A yang terletak pada lingkaran, tapi kalau digambar yang pada tuh yang B kan, Bu? Oh, enggak, ini maksudnya ngawur saya nih. Oh ya. Ngasal ngambil contohnya. Oke. Ini pada, iya nih. Saya nggak lihat soalnya dulu, langsung aja bikin. Oke, saya samakan ya, biar enggak ini ya. Ini titik A yang terletak pada. Titik B itu di dalam, titik B di sini. Kemudian titik C yang di sini. Oke, sekarang yang titik B. 4,-4, substitusi aja ke sana. Tuh nilainya ya, dihitung ya. 16 tambah 16, 32, 32 kurangi 16, 16. 16 dikurangi 24. Berapa tuh? 16 kurangi 24. Minus ya. Minus dikurangi min 12, tambah besar minusnya. Oh, ini kurang dari 0 tuh nilainya nih, minus. Ya udah berarti titiknya pasti di dalam. Gitu ya. Jadi berdasarkan hitungan kalian tuh, nanti min, plus, atau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 terletak pada, kalau hasilnya minus, angkanya min 7 misalnya ya, atau min 1, itu artinya titiknya udah di dalam lingkaran. Tapi kalau 1, 5, 7 lebih besar dari 0, positif, itu pasti di luar lingkaran. Nah ini contohnya 6,3 ya. 36 tambah 9 dikurangi 24 ditambah 18 dikurangi 12, itu pasti besar, positif ya. Lebih besar dari 0, maka titiknya di luar lingkaran. Paham bagian yang A? Oke, sekarang bagian yang B. Nanti tidak selalu titiknya sudah lengkap. Kemudian ditanya kedudukannya. Bisa jadi kedudukannya sudah ada nih. Supaya titiknya terletak pada lingkaran. Maka nilai A-nya harus berapa? Nah, ini titiknya belum lengkap. Maka caranya substitusi aja nih. X-nya diganti min 3, Y-nya diganti A. Masukkan ke persamaan lingkarannya. Yang ke sana ya. Berarti kita dapetin 9 plus A kuadrat sama dengan 25. Karena terletak pada ya. Dia mintanya titik terletak pada lingkaran, berarti kita pakai tanda sama dengan. Kalau dia mintanya di dalam lingkaran, berarti nanti kurang dari, gitu ya. Kalau mintanya di luar lingkaran, berarti lebih dari. Gitu. Jangan pernah kurang dari sama dengan ya, karena udah beda itu artinya. Oke. Adanya hanya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Mereka terpisah semua. Oke. Karena yang diminta terletak pada lingkaran, berarti kita pakai yang sama dengan. Ya udah tinggal lanjutin tuh. 9 pindah ruas. Jadi 25 dikurangi 9, 16. A kuadrat sama dengan 16.
jangan lupa ada 2 nilai ya. Kalau di sini A kuadrat, berarti ada 2 nilai A, yaitu min 4 sama plus 4. Ya udah, jadi nilai A yang mungkin adalah min 4 atau 4. Paham yang B? Oke, sekarang yang C. Yang C, tentukan batas nilai N jika titik 3, N terletak di luar lingkaran. Oke, nah ini dia mintanya kan di luar lingkaran ya. Saya pakai warna biru. Berarti dia masukkan aja nih, 9 dikuadratin ya, plus N kuadrat min 18 plus 8N. Kemudian karena di luar, berarti nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, gitu otomatis langsung ya. Gitu. Ya udah ini persamaan kuadrat nih, tinggal difaktorkan nih. N kuadrat plus 8N min 9 ya. Min 9 lebih besar dari 0. Faktorin jadinya berapa kali berapa nih, Sesko? 9 sama 1 ya. 9 sama 1 ya. Yang plus siapa? Ya, minus 1. Ya, min 1 plus 9. Oke, kalau udah dapet kayak gini, ini kan tandanya tadi lebih besar ya. Maka harus buat garis bilangan nih. Min 9 di sini. Min 9 nih. Kemudian sama 1 nih. Jangan dihitemin ya. Kemudian nih, caranya gini supaya cepat. Di depan N kuadrat sebelum kalian faktorkan, tandanya plus. Ya udah di sini langsung otomatis plus, min, plus. Biar nggak usah terlalu lama mikir. Ya, karena kurvanya pasti terbuka ke atas. Pasti dari atas ke bawah, terus naik lagi. Tuh. Yang diambil yang plus, ya udah yang ini nih. Sama yang, oh no. Nah, ya udah nih. Berarti batas nilai N-nya harus kurang dari min 9 atau lebih besar dari 1. Paham caranya? Oke. Udah, sampai ini aja dulu. Kita sekarang ke latihan soal. Nah, kalau kita lihat di sini tuh, sama ya? Tuh. Kemudian ini yang nomor 9 itu kedudukan garis terhadap lingkaran. Ntar dulu ke latihan soal aja dulu, udah banyak. Nih. Tadi nomor 3 masih harus dicoba kerjakan ya. Nomor 4. Nah, ini nomor 4 kayak yang nomor contoh 6 tadi ya. Nomor 4 itu kayak contoh 6 tadi. Kemudian nomor 5 kayak contoh 7 tadi. Kemudian nomor 6 udah kayak yang barusan tadi kedudukan titik terhadap. Nah, yang nomor 11. Nah, berarti sekarang masih ada waktu. Yang kalian coba kerjakan lagi adalah nomor 4, nomor 5, sama nomor 11. Tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran. Oke. Yang nomor 11 dulu, biar nggak usah terlalu... nomor 11 dulu ya. Yang nomor 4 sama 5 tadi kan masih harus lihat-lihat ke modul lagi tuh. Masih panjang caranya. Yang ini yang gampang, barusan aja. Yang masih ingat. Silakan, titik P itu terletak pada lingkaran kah, di dalam lingkaran kah, atau di luar lingkaran. Kemudian nanti titik Q juga, titik R juga. Bu, ini intinya dicoba masukin satu-satu, terus lihat tandanya kan, Bu? Lihat tandanya, sama dengan 0 kah, kurang dari 0 kah, atau lebih dari 0. Kalau sama dengan 0 berarti terletak pada lingkaran, kalau hasilnya negatif berarti di dalam lingkaran, hasilnya positif berarti di luar lingkaran. Silakan semua mencoba ya, nomor 11 ya. Masih gampang tuh.
11A selesai? Titik P min 1,6 terletak di mananya lingkaran? Di dalam bukan, Bu? Di dalam. Hasilnya berapa? Kalau saya min 3, Bu. Min 3. Karel sama? Sama, Bu. Sama. Ivan sama? Ivan? Oke, titik P itu di dalam lingkaran. Kemudian titik Q di mana? Di luar, Bu. Di luar. Berapa hasilnya? 1, Bu. 1. Oke, 1. Sama, Sesko? Sama, Bu. Oke, ya. Titik R di mana? Pada lingkaran, Bu. Oh, sama dengan hasilnya. Oke, berarti di dalam, di luar, sama pada lingkaran. Oke, sama dengan 0 ya. Terus, lanjutkan yang B. Udah dapat? Yang K terletak di mana, Jo? Jonathan. Yang mana? Titik K ini terletak pada lingkaran atau di dalam lingkaran atau Pada di luar lingkaran. lingkaran? Pada lingkaran? Jawabannya 0. Sama, Tito? Oke, ya. Titik L di mana, Hana? Sebentar, Mbak, saya belum. Oh, belum. Tanisha udah? Yang L? Saya yang L Disubstitusi yang ke di X dan Y-nya ya? lingkaran. Oh, L yang di lingkaran. Coba cek. 2, 4, 4, 5. 5 ditambah 8. 5 tambah 8 berapa? 13. 13 dikurangi 13 dikurangi 6. Berapa, Tito? 7. 7 kurangi 5. Lebih besar ya? Tanisha ya? Iya. Iya, yang K yang di luar. Di luar ya? Iya, saya. Oh, Tito. Kamu nggak teliti. Jonathan juga. K di luar lingkaran. Oke. Kalau yang L? Yang pada ya, Tanisha ya? Iya, Bu. 1 tambah 0, 1. 1, 5. 5. Oh iya, 5 dikurangi 5 tuh. Ini kan jadi 0 tuh. Oke, yang M di mana, Tanisha? Di dalam, Bu. Di dalam ya? Negatif ya? Oh iya, benar nih. Karena ini jadi min, ini jadi min. Oke. Apakah ada pertanyaan nomor 11? Ada yang nggak bisa? Nomor 11. Bisa ya? Oke, sekarang kita ke nomor yang ini dia. Nomor 4. Nah, ikuti cara contoh 6 tadi ya. Nah, ini yang kalian ikuti adalah patokannya di sini nih. Berarti nanti kalian bikin persamaannya adalah PB kuadrat sama dengan 4 kali PA ya. PB kuadrat sama dengan 4 kali angkanya juga kalian kuadratin. PA. Artinya PB apa? Jarak titik P ke titik B. Gitu. Artinya PA apa? Jarak titik P ke titik A. Gitu. Terus kuadratin, sederhanain, dapet deh persamaannya.
Nah, ini bisa ya. Nah, saya kasih contoh yang nomor 5 deh. Yang ini nanti kamu coba sendiri di PR ya. Nih, nomor 5. Yang A deh. Saya ambil yang A. Berarti X-nya itu sama dengan 1/2 akar 2. Saya ambil yang susah aja ya. Yang A ini gampang. Sebentar, saya ambil yang nomor 5 yang agak susah deh. Oh, cuma 2 kok. Ya udah yang B ya. Saya contohin yang B deh. Kalau yang A nanti kamu tinggal ngikutin. Berarti si X-nya titik P itu, nah ini nggak usah nyari koordinat titik P nih. Nggak kayak contoh 7 ya. Kalau contoh 7 kan benar-benar kita harus cari koordinat titik P itu X-nya apa, Y-nya apa. Kalau yang ini udah ada di soal. X-nya adalah 4 min akar 2 cos theta. Nah, sama dengan yang tadi, yang contoh 7, berarti ini kita harus pisahkan min 4-nya ya. Jadi di sini akar 2 cos theta sendiri, kemudian 4-nya kita pindah ruas. Seruas sama X ya. Berarti ini 4 min X ya. 4 min X. Kemudian yang Y-nya itu adalah 3 min akar 2 sin theta. Nah, sama juga ini jadikan dalam bentuk sin aja, 3-nya jangan digabung. Berarti ini akar 2 sin theta sama dengan, jadi 3 min Y ya. Nah, kemudian ini kita kuadratkan. Kuadratkan, saya ketik aja biar cepat. Kuadratkan kedua ruas. Oke. Ya udah, berarti kita peroleh akar 2 kuadratin jadi 2 ya. 2 cos kuadrat theta sama dengan 4 min X kuadrat. 4 min X kuadrat. Nah, persamaan yang kedua berarti 2 sin kuadrat theta sama dengannya berarti 3 min Y kuadrat. Nah, kemudian kita tambah ini supaya sin cos-nya hilang ya. Ditambah. Ya udah, berarti ini 2 ya. 2 sama dengan. Yang ini saya pindah deh, saya ganti X min 4 deh. Saya nggak suka bentuknya 4 min X. Nah, kemudian 3 min Y juga iya deh. Nih saya tukar Y min 3 kuadrat. Nah, ya udah nih, ketemu persamaan lingkarannya. Jadi persamaan lingkaran kita adalah X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 2. Berarti pusat lingkarannya ada di 4,3, jari-jarinya adalah akar 2. Gitu. Apakah jelas contoh 5B? Kok contoh? Soal nomor 5B. Bisa? Jadi ini lebih mudah soal nomor 5 ketimbang contoh 7. Karena contoh 7 itu harus cari koordinat titik P-nya sendiri. Hanya bermodal perbandingan ya, seperti yang nomor 4. Tapi nomor 4 kan nggak ada nggak ada titik kutubnya. Semuanya kartesian, jadi lebih mudah. Apakah jelas soal nomor 5 yang B? Bisa ya? Nanti bisa ya mengerjakan yang A ya? Coba deh kalau yang A. Biar nggak ada PR banyak-banyak. Yuk, yang 5A sekalian dikerjain. Bu, saya mau tanya. Apa? Udah? Ini kan, bukan Bu. Nomor 5 itu kan ada kata jika theta berubah dari 0 sampai 2pi atau 360. Itu ngefeknya kemana?
ini maksudnya cos ini tetanya itu adalah berupa sudut. Berupa sudut dari 0 sampai 360 derajat. Jadi dia berputar ya. Trigonometri kan dia jadi teta itu adalah sudut putarnya. Jadi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini hanya keterangan ya. Ini menjelaskan tentang ini cos teta sama sin teta. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Bu, berarti yang di bawahnya tanda tambah itu udah kayak bentuk akhir jawabannya itu? Ini udah jawaban Atau terakhir. dijabarin lagi? Oh, nggak Nggak usah. usah. Ini udah. Kan biasanya nanti ditanya berarti pusatnya di mana, jari-jarinya berapa. Nah, supaya lebih mudah kan bentuk baku aja. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya? Coba yang nomor ini persamaan lingkarannya apa coba? Ini pusatnya di 0,0 nih kayaknya. Coba jawaban saya benar nggak? Nanti dicocokkan sama jawabanmu ya. Udah dapat yang nomor A? Sama jawabannya? Benar nggak jawaban saya nih? Sama, Bu. Oke. Sama, Bu. Apakah ada pertanyaan nomor 5? Kalau nggak ada, kita kembali ke nomor 4. Saya masih nggak ngerti. Ya, apa? Yang mana, Sisko? Oh, itu habis dikuadratin nanti langsung ditambah aja gitu. Betul. Karena nggak ada yang dipindah ruas ya. Karena dia sin teta itu udah satu kesatuan tuh. Nggak ada plus, nggak ada min ya. Kayak gini ya. Maka nggak ada yang dipindah ruas tuh. Langsung aja kuadratin. Ini X sama dengan ini, Y sama dengan ini. Langsung kuadratin kedua ruas. Ya udah berarti tinggal X-nya kuadrat aja, Y-nya kuadrat aja. Kemudian ini sin kuadrat, cos kuadrat kan 1 tuh. Ya udah tinggal setengah ya. Setengah akar 2 dikuadratin kan setengah. Gitu. Oke. Kita ke nomor 4 ya sekarang ya. Bu, saya mau memastikan. Ya, boleh. Sebenarnya tadi itu di kuadrat buat ilangin akar 2-nya aja, Bu? Atau buat ngilangin cos sama sin. Oh, biar jadi 1 tadi ya? Beda sama yang nomor 4. Kalau nomor 4 itu buat ngilangin akar. Oke? Paham? Oke, Bu. Ya.
nomor 4 itu buat ngilangin akar, kalau nomor 5 kenapa dikuadratin? Buat ngilangin sin sama cos biar persamaan kita menjadi persamaan di kartesian gitu, bukan di koordinat kutub. Oke, sekarang ini saya hapus ya. Kita ke soal nomor 4. Oh, tinggal 2 menit ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, nomor 2 menit 2 menit dapat yang 4A kan lumayan. Biar PR-nya tinggal yang B aja. Tadi dikuadratin kan jadi PB kuadrat sama dengan 4 kali ya. 4 kali PA. Tinggal masuk-masuk X-nya, angka-angkanya. Ini yang ini ya. Dan tinggal 1 menit lagi buat PR aja. Nomor 3 ini masih dilanjutin ya. Sama nomor 4 supaya nanti bisa cara ngitungnya. Ini saya tutup.